Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam perjuangan. Kembali lagi bersama saya Muhammad Reski Amana, dan kali ini kita akan sedikit mengobrolkan isu sosial, lebih spesifik kepada kesehatan, yang menurut saya isu ini hampir luput kita bicarakan di tengah-tengah ruang publik kita, di tengah-tengah masyarakat kita. Padahal isu ini adalah isu yang menurut saya mendasar dalam tatanan sosial kehidupan masyarakat kita. Nah, isu ini berangkat dari data yang menampilkan jumlah penduduk di negara-negara Asia Tenggara yang terkena kekurangan gizi atau dalam status gizi buruk. Nah, data tersebut menampilkan negara Indonesia menjadi negara yang paling banyak penduduknya masih berkekurangan gizi atau dalam status gizi buruk. Data ini dirilis oleh FAO, di mana terdapat angka sebanyak 17.700.000 sekian masyarakat Indonesia yang masih berkekurangan gizi atau dalam status gizi buruk. Tetapi juga ada orang yang mengomentari data tersebut, mengatakan bahwa data tersebut terkesan tidak fair, tidak adil, karena seharusnya data tersebut dipersentasekan dengan jumlah rasio penduduk di Indonesia. Artinya orang tersebut ingin mengomentari bahwa wajar-wajar saja apabila masyarakat kita masih banyak yang berkekurangan gizi karena jumlah penduduk kita juga banyak dibanding dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Nah, saya mencoba untuk mempersentasekan dalam bentuk persentase, rasionya membandingkan antara jumlah penduduk dengan jumlah masyarakat yang masih dalam kondisi kekurangan gizi tadi ini. Ternyata setelah kita persentasekan juga masih sama saja. Indonesia masih berada pada tingkat atas sebagai negara yang paling banyak dan persentasenya besar sebagai negara yang masyarakatnya berkekurangan gizi. Kita bahkan hanya di bawah negara Thailand dan Timor Leste, yang notabene-nya kita tahu bahwa Timor Leste ya wajar-wajar saja apabila masih di atas kita, karena sistem pengelolaan negara, sumber daya alam, sumber daya manusianya masih jauh dibanding kita, masih lebih dulu kita dalam mengelola negara. Kita masih berada di atas jauh dari Vietnam, Malaysia, Myanmar, Filipina, Laos, Kamboja. Luar biasa. Masih ingat dengan lagu di masa kecil kita dengan lirik kira-kira seperti ini. Bukan lautan, hanya kolam susu, jahil dan jala cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui, udang dan ikan menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Nah, kalau masih ingat, lagu tersebut seakan menggambarkan keadaan negara Indonesia dari segi sumber daya alam, tanah dan lautnya, di mana sangat kaya dan melimpah. Pun kalau juga kita ingin membandingkan negara-negara yang jumlah penduduknya banyak atau lebih banyak dari negara Indonesia dengan kasus masyarakat berkekurangan gizi atau dalam status gizi buruk ini, rasa-rasanya memang tidak sebesar negara Indonesia. Coba silahkan bandingkan saja Amerika, Cina yang penduduk negaranya juga banyak. Apakah tegak lurus data dari kasus masyarakat yang berkekurangan gizi tersebut, atau justru berbalik, memang sedikit kasus masyarakat berkekurangan gizi? Terdapat 17.700.000 sekian masyarakat kita yang berkekurangan gizi tadi. Belum kalau kita compare dengan sumber daya alam kita melimpah, sumber daya laut kita melimpah, sumber daya manusia kita didominasi oleh kelompok usia produktif dan lain sebagainya. Bahkan di lain sisi terdapat data yang berbeda namun masih dalam lingkup isu yang sama, yaitu data angka masyarakat yang kelaparan kronis. Jadi bukan hanya kelaparan, statusnya sudah kronis.
Data itu menampilkan negara Indonesia berada pada peringkat atas, peringkat 3 di antara negara-negara ASEAN. Luar biasa. Masyarakat kita yang sedang kelaparan tidak tahu mau ngapa-ngapain. Hidup hari demi hari, ia menjalani sampai akhirnya mati. Tapi pemimpin-pemimpin negara kita luar biasa. Kesibukannya yang di framing urusan-urusan politik, urusan luar negeri, padahal urusan-urusan yang mendasar begini kenapa ya tidak menjadi isu prioritas untuk segera ditangani, untuk segera carikan solusinya dan lain sebagainya. Mungkin kalian yang sedang menonton video ini adalah orang-orang yang tidak merasakan hal tersebut. Namun isu ini menjadi penting, kenapa? Karena menjadi pesan, menjadi bahan kritik kita kepada pemerintah. Terlebih lagi, isu-isu ini sudah dijanjikan sejak awal dari kampanye-kampanye orang-orang yang ya saat ini berada di bangku-bangku pemerintahan. Paling penting sebenarnya ini adalah amanat Undang-Undang Dasar Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan seperti apa yang dimaksud? Apakah keadilan 17.700.000 sekian masyarakat yang sedang berkekurangan gizi? Apakah belasan juta masyarakat kita yang masih sedang merasakan lapar? Statusnya kronis, bukan hanya lapar, bukan hanya menahan 1-2 hari tidak makan dan minum, tetapi ia menggantungkan nasibnya tanpa bekerja. Belum angka pengangguran kita luar biasa meningkat, serapan tenaga kerja kita menurun, penduduk miskin kita dari tahun 2019 dibanding dengan tahun 2023 meningkat. Terdapat belasan juta masyarakat kita yang sedang mengalami kelaparan kronis. Bukan hanya kelaparan, tetapi statusnya sudah kronis. Mereka menggantungkan nasibnya mungkin kepada ilahi. Entah sampai kapan mereka nanti akan mati. Mungkin di antara teman-teman belum ada yang merasakan hal ini. Namun, bukankah ini bisa menjadi pesan kita, kritik kita kepada pemerintah? Ya sudahlah, atas janji-janji kampanye mereka yang memasukkan isu ini sebagai bahan kampanye. Tetapi yang paling penting, ini adalah amanat Undang-Undang Dasar kita untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah keadilan yang kita maksud adalah terdapat saudara-saudara kita belasan juta yang sedang mengalami kelaparan kronis tadi? Apakah keadilan yang kita maksud adalah membiarkan 17.700.000 sekian masyarakat kita mengalami kondisi kekurangan gizi atau statusnya gizi buruk? Mau bagaimana? Aneh, namun rasa-rasanya hal ini dinormalisasi. Anggaran stunting kita digunting-gunting, pertumbuhan ekonomi kita yang katanya meningkat ke arah mana? Diplotkan untuk kesejahteraan masyarakat. Rasa-rasanya lebih kepada didominasi oleh kelompok-kelompok elit, dikapitalisasi oleh oligarki, dimonopoli oleh orang-orang yang hanya segelintir kelompok. Belum lagi utang negara kita besar, iya besar. Diplotkan kemana? Investasi jangka panjang. Jangka panjang yang seperti apa yang dimaksud? Ada atau memang sepertinya tidak ada? SDA preketek, SDM preketek, sumber daya laut kita preketek. Kemana semua itu doktrin lagu masa kecil kita? Kalau hanya untuk oligarki, hanya untuk memperkaya orang kaya, hanya untuk membiarkan masyarakat miskin, ya ngapain? Topik kedua, berita tentang perpolitikan yang saya akan coba bawa dengan pembawaan yang santai. Menjelang 2 bulan, partai-partai parlemen sedang mempersiapkan diri untuk bersikap akan kemana arah mereka dalam memberikan dukungan kepada capres-capres yang akan berkontestasi di Pilpres tahun 2024. Nah, baru saja terdapat 2 partai besar yang mendeklarasikan dirinya sebagai pendukung dari Pak Prabowo Subianto. Apakah sudah bisa kita katakan di atas kertas Pak Prabowo bisa memenangkan karena sudah berhasil menggait partai besar? Dan kalau kita kalkulasikan, kubu Pak Prabowo ini
bisa kita bilang kalau dari segi kursi dari partai-partai yang berkoalisi, kubu Pak Prabowo bisa kita katakan menang. Tetapi pemilihan presiden kan bukan dipilih berdasarkan sistem parlementer atau suara parlemen. Oke, kita lihat alasan Partai Golkar memberikan dukungannya kepada Pak Prabowo Subianto. Setidaknya waktu itu dukungan tersebut diwakilkan langsung oleh Pak Airlangga Hartarto. Beliau mengatakan bahwa alasan memberikan dukungan kepada Pak Prabowo Subianto adalah Prabowo tidak lain tidak bukan karena Letnan Jenderal yang lahir dari rahim Partai Golkar. Tentu alasan itu sangat konyol. Kenapa? Yang karena kita tahu bersama Pak Prabowo Subianto ini bukan baru kali ini akan ikut dalam kontestasi Pilpres. Namun beliau sudah berulang kali, bahkan terakhir di tahun 2019 Pak Prabowo Subianto juga sebagai salah satu capres dalam kontestasi pemilihan umum. Namun Partai Golkar sendiri tidak memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto, melainkan justru ikut berkoalisi dengan Pak Joko Widodo. Mengapa saya mengatakan alasan tersebut adalah hal yang konyol? Ya karena Ketua Umum Partai Golkar saat 2019 dan saat ini masih dengan orang yang sama, yaitu Pak Airlangga Hartarto. Dan Prabowo Subianto yang dimaksud adalah masih Letnan Jenderal yang sama, adalah orang yang lahir dari rahim Partai Golkar. Atau apakah baru saja Partai Golkar melaksanakan tes kebenaran DNA kepada Pak Prabowo Subianto? Dan yang paling penting adalah Pak Jokowi bukan siapa-siapa Partai Golkar. Demikian juga dengan status Pak Anies Baswedan dan Pak Ganjar hari ini yang bukan siapa-siapa dari Partai Golkar itu sendiri. Nah, makanya rasanya konyol. Oleh karena itu saya memberikan nilai edukasi politiknya minus. Yang kedua, Partai Amanat Nasional yang juga diwakili oleh ketua umum mereka yaitu Pak Zulkifli Hasan. Pak Zulkifli Hasan mengatakan, kami sudah 10 tahun bareng-bareng Pak Prabowo. Kalau tinggal sedikit kenapa tidak sabar? Kami meyakini perjuangan 10 tahun itu akan tuntas. Karena hari ini kita sudah bersama-sama, semoga kita bersama bisa menuntaskan perjuangan 14 Februari 2024. Logika pernyataan yang sangat sulit dipahami. Kenapa? Karena terdapat dua kalimat yang memiliki makna berlawanan. Pertama, kalimat meyakini atas kemenangan dari perjuangan selama 10 tahun. Namun di kalimat yang selanjutnya, diksi semoga seakan-akan menihilkan makna dari keyakinan atas kemenangan tersebut. Ya karena rumusnya hanya orang-orang yang tidak akan menanglah yang akan terus-terus berharap. Saya memberikan nilai edukasi politiknya minus 8. Minus untuk logika kalimat tersebut dan 8 untuk kesetiaan perjuangan Partai Amanat Nasional bersama Partai Gerindra selama 10 tahun. Dan yang ketiga, yang menurut saya hal yang paling menggelikan dalam rangkaian deklarasi tersebut, yaitu Pak Prabowo Subianto itu sendiri, di mana Pak Prabowo Subianto ini semakin memperlihatkan gaya politik noraknya, tidak berkelas, dan ya gaya-gaya politik tua. Mungkin karena sudah beberapa kali kalah dari Pak Joko Widodo sebagai pesaing politiknya di tahun 2014 dan di tahun 2019. Oleh karena itu Pak Prabowo tidak malu-malu, tidak sungkan dalam memuji-muji Pak Joko Widodo. Bahkan kekalahan telak Pak Prabowo ini semakin ditegaskan. Pernah dalam sekali kesempatan Pak Prabowo Subianto mengatakan Pak Joko Widodo itu adalah guru politiknya. Ya memang Pak Prabowo ini tidak sungkan, tidak malu-malu dalam setiap memuji Pak Joko Widodo. Yang menurut kami, kalau di tongkrongan kami sering menyebut aktivitas tersebut adalah aktivitas menjilat. Ya terserah, tergantung teman-teman sekalian yang ada di rumah mau seperti apa persepsinya. Bahkan dalam acara deklarasi tersebut masih
Pak Prabowo terus menyebut-nyebut nama Pak Joko Widodo yang menurut saya sangat tidak elok. Kenapa? Posisi Pak Prabowo waktu itu bukan sebagai Menteri Pertahanan. Seharusnya Pak Prabowo Subianto lebih memposisikan diri sebagai Ketua Umum Partai yang juga sekaligus orang yang diusung oleh partai-partai yang jelas berbeda koalisi atau di luar koalisi dari Pak Presiden Joko Widodo, yang Pak Joko Widodo ini merupakan kader partai PDI Perjuangan untuk memenangkan Ganjar Pranowo. Atau apakah sebenarnya Pak Prabowo ingin mengirimkan pesan yang belum terbaca secara jelas oleh Pak Joko Widodo untuk mengingat deal-dealan politik Jokpro tahun 2019? Benarkah demikian? Kita lihat dinamika politiknya ke depan. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan.